Hello everyone. So podcast pada kali ini tuh cukup spesial karena episode pada kali ini tuh dibuat dengan sangat amat fresh ya. Jadi gue tuh tadi kepikiran buat ngebikin konten ini, buat ngebikin podcast ini, dan kayak gue berpikir kayak kenapa gue agak bikin aja gitu loh. Jadi kayak gue tuh takut kehilangan ide ini, makanya gue langsung nge-record ini cepet-cepet. Dan kayaknya gue rasa bahwa episode pada kali ini tuh akan cukup panjang. Gue nggak tahu juga sih ya, tapi perkiraan gue tuh panjang. Jadi gue tuh di podcast pada kali ini gue pengen ngebahas tentang drakor. Jadi gue tuh barusan aja menyelesaikan satu drakor dalam satu hari. Ini tuh nggak bagus banget. Jadi gue tuh tadi nyelesain drakor yang judulnya Weak Hero Class 1. Itu sumpah seru banget. Kalau teman-teman belum nonton, gue saranin teman-teman nonton dulu ya, karena gue bakalan ngebahas tentang drakor ini gitu loh. Mungkin itu bisa menjadi segmen terbaru ya di podcast ini, kita ngebahas tentang drakor. Jadi kalau gue sendiri, menurut gue personally, drakor ini tuh bagus banget, bener-bener bagus banget, dan gue tuh sangat amat rekomen kalau misalkan teman-teman itu nggak terlalu suka drakor yang kayak yang romance, tapi kayak lebih suka yang kayak menantang dan juga kayak pokoknya beda lah gitu loh, nggak cuma cita-citaan doang. Gue sangat amat merekomendasikan drakor ini. Nah, gue sendiri gue lebih suka drakor yang cenderung ke action gitu loh. So jadi kayak ini tuh gue suka banget, dan gue tuh gak terlalu suka drakor yang ada cita-citaannya. So gue pengen ngebahas di podcast pada kali ini, gue pengen ngebahas kayak nilai-nilai apa aja sih yang kayak gue dapetin sepanjang gue nonton Weak Hero Class 1 ini gitu loh. Sebenarnya ada banyak banget, bener-bener ada banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil gitu loh. Gue sendiri, gue melihat bahwa gue tuh belajar banyak hal banget dari Weak Hero Class 1 ini, karena ada banyak pelajaran berharga, tapi gue melihat satu hal yang sangat amat relate sama diri gue, yaitu mari kita lihat kan kalau misalkan kalian udah nonton, jadi itu ada 3 pemeran utama dalam Weak Hero Class 1 ini, yaitu si Yeon Si-yoon, An Soo-ho, sama Oh Bong-sok. Gue nggak tahu gimana cara pronounce-nya, tapi gue pengen kita tuh sama-sama fokus sama si siapa sih namanya, Oh Bong-sok, karena literally gue merasa sangat amat relate dengan posisinya dia di drama itu, dan juga dia itu katanya yang kayak cukup menentukan episode terakhirnya itu ditentukan oleh dia gitu loh ya. Dia kan berperan banyak gitu loh di episode terakhir. Nah, gue melihat bahwa ketika gue nonton Weak Hero Class 1 ini, gue melihat bahwa si Oh Bong-sok ini itu sama seperti gue merasa bahwa kita tahu ya kalau dia itu adalah sosok yang sangat amat culun. Dia kayak dia bahkan badannya krempeng, dia kayak pokoknya perawakannya culun dan segala macamnya, dan dia tuh kayak gak punya teman lah. Dia kayak ibaratkan dia tuh kayak seorang pecundang gitu loh. Dan gue melihat bahwa itu tuh sama banget kayak gue melihat kayak masa lalu gue tuh ada dalam seorang Oh Bong-sok gitu loh. Dan memang gitu loh, gue kagak mau membela dia, karena pada saat kalau kita lihat di dramanya bahwa Oh Bong-sok ini tuh yang salah gitu loh. Dia adalah yang awalnya peran protagonis, dia jadi antagonis di akhir gitu loh, dan dia mengkhianati teman-temannya kan. Dan gue melihat bahwa
ya gue tahu gitu loh bahwa dia mengkhianati teman-temannya karena dia mungkin merasa kesepian gitu loh. Sama gue pun juga gue melihat bahwa dia tuh kagak pernah dipilih gitu loh sama teman-temannya. Yang waktu si Ansuho dia kan dibawa ke rumah sakit, dan itu tuh cuman ada si Yonggi sama si Yoon Siyun ya kan. Nah si Om Bom Sok itu tuh kagak diajak gitu loh makan-makan di rumah sakit gitu loh. Dan itu tuh kayak mereka ngepost itu tanpa si Obom Sok. Mungkin gue melihat bahwa si Obom Sok itu tuh kayak dia merasa bahwa dia tuh kagak dianggap gitu loh sama teman-temannya gitu loh. Dan si gue ngelihat juga bahwa si Ansuho itu pun juga agak ngefollow si Obom Sok gitu loh. Jadi kayak dia tuh nggak ngefollow back si Obom Sok di Instagram, tapi si Obom Soknya udah ngefollow si Ansuho. Jadi kayak dia tambah-tambah merasa bahwa dirinya dia itu tuh nggak dianggap gitu loh dalam circle-nya mereka berempat gitu loh. Jadi kayak gue bener-bener sangat amat relate, karena gue sendiri pun kayak gue merasa kayak gue tuh udah klop nih sama nih orang gitu loh. Gue ngerasa kayak gue tuh udah cukup deket gitu loh sama orang ini gitu loh, yang dimana gue sama nih orang itu tuh udah bisa dibilang tuh cukup akrab lah. Tapi kayak kok nih orang tuh kayak kagak ngajak gue follow-followan kayak. Dan gue personally gue tuh nggak pernah seumur hidup gue gitu ya kan ada orang yang kayak Instagram lo apa gitu loh, kayak apa nama Instagram lo gitu loh, kayak follow-followan you dan segala macamnya. Itu tuh jarang banget ada orang yang kayak gitu. Tapi ketika si Obom Sok itu tuh pergi gitu ya, keluar dari circle yang baik itu menuju ke circle yang buruk, gue lupa di nama geng-gengnya siapa, si Yongbin, ya ke geng-gengnya si Yongbin. Itu tuh dia mendapatkan validasi ya kan, dia mendapatkan validasi ketika dia masuk ke circle yang jahat. Si orang-orang yang ada di circle yang jahat itu tuh mereka langsung nanya kayak Instagram lo apa, kita follow-followan you. Dan mereka tuh mencoba buat approach si Obom Sok gitu loh. Jadi kayak seolah-olah si Obom Sok ini tuh mendapatkan validasi, dan dia tuh mendapatkan kayak ini loh orang-orang yang bisa menerima gua gitu loh, yang bisa akrab sama gua gitu loh. Dia mendapatkan sebuah penerimaan gitu loh dalam kelompok yang jahat gitu. Walaupun memang dalam kelompok yang baik memang dia itu tuh tetap diterima gitu loh. Cuman permasalahannya si Obom Sok ini dia kayak diacuhkan gitu loh dalam gengnya. Dan dari situ gue belajar bahwa kayak kita bisa lihat juga ya, gue lupa, kita bisa lihat juga bahwa si Obom Sok ini pun punya masa lalu yang kelam. Dia pun juga diadopsikan sama keluarganya yang sekarang gitu loh. Dan bapaknya sendiri, bapak angkatnya itu pun juga kayak memperlakukan dia tuh dengan kekerasan. Dan jadi kayak dia merasa bahwa gak ada rumah gitu loh. Dia merasa bahwa dalam kehidupannya dia itu tuh gak ada rumah. Dia kagak diterima di keluarganya cuma bisa mencaci maki dia dan sekaligus memberikan dia kekerasan. Tapi ketika dia masuk ke circle yang baik, dia seolah-olah diacuhkan gitu loh sama teman-temannya. So gue melihat bahwa kayaknya dia tuh dia benar-benar yang kayak gak merasakan apa itu rumah. Gue belajar itu gitu loh. Dan gue belajar bahwa ketika kita ketemu orang-orang seperti Obom Sok, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan coba approach dia gitu loh, coba untuk take care sama dia gitu loh. Mungkin kita melihat bahwa hidupnya dia tuh baik-baik aja, dia punya keluarga yang sejahtera, dia berasal dari latar belakang yang baik, tapi kok kita ngelihat bahwa kok dia tuh kayak dia selalu merasa kesepian, dia tuh selalu sendirian dan segala macamnya. Hal yang bisa kita lakukan itu adalah tetap berpikir bahwa
dia perlu kita gitu loh. Dia perlu kita sebagai seorang teman, dan dia perlu teman gitu loh. Dia perlu untuk ditemani karena mungkin aja kita nggak tahu gitu loh apa yang terjadi di hidupnya gitu ya kan. Apa yang terjadi di belakang kita nggak tahu. Yang kita lihat itu hanya di depan. Hal yang perlu kita lakukan menurut gue ketika kita ketemu orang-orang seperti Om Bomsok itu adalah dengan take care sama dia gitu loh. Karena gue merasa bahwa ketika kita bisa take care sama orang-orang kayak Om Bomsok ini, kita tuh memberikan rumah lah bisa dibilang buat orang-orang kayak Om Bomsok. Gue merasa bahwa ketika kita bisa take care, kita bisa kasih sayang buat mereka, memberikan penerimaan buat mereka, itu tuh sangat amat berharga loh buat orang-orang kayak Om Bomsok ini yang kayak kesepian, yang kayak gak pernah dianggap, yang selalu jadi second choice-nya orang-orang, yang gak pernah dipilih, yang gak pernah punya teman akrab ataupun sahabat gitu ya. Menurut gue itu tuh penting banget gitu loh, kayak buat orang-orang kayak Om Bomsok. Mohon maaf kalau misalkan gue ngomong kecepatan, tapi gue tuh takut ide di kepala gue tuh hilang. Oke. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berjalan di tempat yang sama ya kan. Dia tetap ngelanjutin rencana-rencana jahatnya buat menjahatkan si Han Suho. Dan kita tahu ya bahwa si Om Bomsok ini dia itu adalah seorang homoseksual. Gue gak akan ngejudge dia karena gue gak akan pernah menjudge orang-orang homoseksual, oke? Dia adalah seorang gay, dimana dia tuh suka sama si An Suho, ya kan? Kita bisa lihat kalau dia tuh suka nantepin An Suho, dia tuh kayak gue yakin dia punya perasaan gitu loh sama si An Suho gitu loh. Cuman hal yang pengen gue pertanyakan itu adalah, ini gue tanya ya buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini, apakah lu tega gitu loh untuk ngebunuh crush lu sendiri? Apakah lu benar-benar tega membunuh orang yang lu sukai gitu loh? Lu punya perasaan nih sama nih orang gitu loh, tapi nih orang tuh nggak punya perasaan balik sama lu. Apakah lu akan berniat untuk ngebunuh orang tersebut? Ya mungkin lu akan berniat sih kalau lu psikopat, tapi kayak kalau orang normal mungkin nggak akan mencoba ya. Dan itu tuh adalah hal yang paling tragis sih menurut gue dari si Om Bomsok. Saking dia nggak mendapatkan yang namanya penerimaan, dia cemburu sama si Yonggi, ya kan? Akhirnya apa? Dia memberontak supaya dia dapat validasi, supaya dia bisa diterima dan segala macamnya. Dan pada akhirnya apa? Dia menyesali tindakan media yang salah. Dan satu hal yang gue pelajarin dari tindakannya si Om Bomsok itu adalah jangan melanjutkan tindakan yang udah jelas-jelas salah gitu loh. Dan jangan mengabaikan peringatan gitu loh. Kan si Yoon Si-eun, dia kan Yoon Si-eun itu tuh udah memperingatkan, udah ngasih warning nih sama si Om Bomsok, kayak udah cukup lu di sini gitu loh, udah cukup lu tuh mempermainkan kami gitu loh, kita ini, lu jangan lagi gitu loh bertindak. Tapi apa? Karena egonya gitu ya kan, karena perasaannya, si Om Bomsok jadi apa? Dia jadi memberontak gitu loh. Padahal kayak udah dikasih tahu gitu loh, kayak jangan ya gitu loh, tapi kayak dia tuh tetap aja mengacuhkan peringatan-peringatan itu gitu loh. So ketika seseorang masih sabar ya, jangan pernah
melewati batasan itu gitu loh, karena kita nggak tahu gitu ya kan sampai kapan kesabaran itu tuh akan habis. Kayak si Yoon Si Eun yang pada akhirnya ketika si An Soo Ho udah mau sekarat gitu ya, akhirnya dia membalaskan dendam gitu loh. Dia akhirnya balas dendam karena kesabarannya tuh udah habis gitu loh. Teman baiknya gitu loh disakitin sampai hampir sekarat gitu ya kan. Dan menurut gue itu adalah sesuatu yang berharga, suatu pembelajaran berharga gitu loh. Jangan melewati batasan gitu loh, jangan melewati batas kesabaran seseorang, karena lu gak akan tahu gimana marahnya tuh orang. Apalagi banyak kan orang di luar sana bilang kayak lu gak akan tahu gitu loh gimana marahnya orang yang pendiam. Apalagi si Yoon Si Eun ini, which is pemeran utamanya, dia adalah seorang yang pendiam gitu loh. Dia gak banyak omong. Dan lu lihat gimana pada saat kesabarannya dia tuh udah habis, dia membalaskan dendam temannya gitu. Dan sejujurnya gue sangat amat bersyukur ya Wak, ketika gue nonton Weak Hero Class di episode 8 itu tuh kayak oh man, thank God banget si An Soo Ho dia kagak meninggal. Aduh, sumpah gue tuh rasanya pengen nangis, tau gak sih? Sumpah rasanya gue tuh bener-bener sangat amat pengen nangis ketika kayak pada saat episode 7 deh kalau gak salah, dia tuh kayak dia udah kagak bernafas lagi. Oh man, itu bener-bener kayak gue tuh sedih banget. Dan ya itu sih adalah pembelajaran berharga yang bisa gue sharing ke teman-temannya. Dan sebenarnya memang ada pembelajaran berharga banyak banget sebenarnya yang bisa kita ambil gitu loh. Kayak pembelajaran soal keluarga, pertemanan, kerja keras lah, jangan meremehkan orang yang diem dan segala macamnya gitu loh. Cuman menurut gua satu pembelajaran berharga yang paling berharga yang gua dapetin dari drakor ini itu adalah seorang teman itu tuh bisa jadi lawan. Kita melihat bahwa si sosok Obomsok, gue nggak tahu gimana. Kita melihat bahwa sosok Obomsok yang awalnya baik dan adalah seorang teman, tapi dia bisa jadi musuh gitu. Mungkin lu punya teman, lu mungkin punya sahabat yang benar-benar yang kayak nge-support lo, tapi ada kalanya gitu ya, ada kalanya bahwa orang itu tuh bisa jadi musuh lo gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi seiring bertambahnya dewasa, gue rasa bahwa ketika seseorang itu tuh jadi asing gitu ya, seseorang yang kita kenal, teman gitu ya, atau saudara, mereka itu tuh bisa jadi asing buat kita karena kesalahan kita ataupun kesalahan yang mereka lakuin. Dan menurut gue semakin bertambahnya dewasa, gue melihat bahwa hal-hal kayak gitu ya, itu tuh adalah sesuatu yang kayak lumayan wajar gak sih terjadi di orang-orang dewasa. Dan kita gak bisa prevent atau mencegah hal itu gitu loh. Dan menurut gue, lu patut bersyukur kalau misalkan ada orang yang mungkin kita temen lu tuh jadi asing gitu loh sama lu gitu loh karena suatu masalah. Karena mungkin aja Tuhan itu tuh lagi menunjukkan bahwa orangnya itu gak baik sama lu, atau gak kayak jangan menaruh harapan ataupun jangan punya hubungan sama orang-orang kayak gitu, karena Tuhan mungkin ingin menunjukkan buruknya orang tersebut gitu loh ke lu, bahwa ini orang tuh gak patut gitu loh untuk lu jadiin teman gitu loh. Ada banyak orang-orang di luar sana yang patut lu ajak
untuk jadi teman lo gitu. So itu adalah satu pembelajaran berharga yang gue dapetin dari Week Hero kelas 1. Ya itu sih, gue merasa bahwa kayak ini tuh bagus banget, dan gue gak sabar untuk menunggu Week Hero kelas yang kedua ya kan, karena itu kan dia kan pindah ke sekolah yang baru ya saya. Gue ingin menyaksikan gimana journey-nya dia di sekolahnya dia yang baru, bagaimana perjuangannya dia dan segala macamnya. Kalau teman-teman semuanya punya request kayak drakor apa sih yang pengen kita bahas bareng-bareng sama-sama lagi, kalian bisa banget komen di Spotify-nya ataupun komen di Instagram ataupun DM di Instagram podcast ini, yaitu di @berjalanbersamaku_podcast. Kalian bisa DM, bisa komen aja. Pokoknya kalau kalian ada request, just request guys, oke? Pokoknya kita sama-sama ya diskusi bareng-bareng. Pembelajaran berharga apa lagi yang bisa kita dapetin? Pembelajaran berharga apa lagi yang bisa kita tarik dari mungkin film, mungkin atau drakor, ataupun ya yang lainnya lah, ataupun mungkin buku. Kalian teman-teman semuanya bisa request aja, jangan sungkan. Dan maybe that's all, and that's it. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast ini sampai selesai. Dan gue tahu ini itu udah panjang banget, itu udah 20 menit. See you guys in the next episode. Bye, love you all. Muah.